Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatus Sa'diyah Ma'rufah dari kelas Biologi D. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial tentang cara membuat kunci determinasi dikotom pada tumbuhan. Nah, sebelum membuat kunci determinasi, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih kunci determinasi itu? Kunci determinasi merupakan kunci yang berguna untuk mengidentifikasikan makhluk hidup berdasarkan keterangan mengenai ciri-cirinya, mulai dari yang umum sampai yang khusus. Saya di sini menggunakan 5 tanaman yang digunakan untuk membuat kunci determinasi. Yang pertama ada mawar, yang kedua ada kencana ungu, yang ketiga ada mondokaki, yang keempat ada kamboja, dan yang terakhir ada tapak darah. Sebelum membuat kunci determinasi, kita harus tahu terlebih dahulu nih bagaimana cara membuatnya. Cara membuat kunci determinasi itu yang pertama, kunci harus dipotong atau berlawak sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Yang terakhir, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Ini dia cara membuat kunci determinasinya. Pertama, saya membuat kunci dikotom pada bunga terlebih dahulu. Saya mengelompokkan bunga menjadi 2 bagian, yaitu bunga yang berwarna terang dan bunga yang berwarna gelap. Untuk bunga yang berwarna gelap bisa kita kasih kode 1B, dan untuk bunga yang berwarna terang bisa kita kasih kode 1A. Untuk bunga yang berwarna gelap cuma terdapat pada satu tanaman, yaitu pada bunga kencana ungu. Tapi untuk bunga yang berwarna gelap ada pada 4 tanaman. Jadi kita harus mengklasifikasikannya lagi. Saya mengklasifikasikannya lagi menjadi 2, yaitu bunga yang berbentuk trompet dan bunga bertumpuk. Untuk bunga yang berbentuk trompet bisa kasih kode 2A, dan untuk bunga yang bertumpuk bisa kita kasih kode 2B. Untuk bunga yang berbentuk trompet hanya terdapat pada satu tanaman, yaitu pada tanaman kamboja. Tetapi untuk bunga yang bertumpuk ada pada 3 tanaman. Jadi kita harus mengklasifikasikannya lagi. Saya mengklasifikasikan menjadi 2 lagi, yaitu daun bulat telur dan daun menyirip lancip. Untuk daun bulat telur bisa kita kasih kode 3A, dan untuk daun menyirip lancip bisa kita kasih kode 3B. Untuk daun yang berbentuk bulat telur dapat pada satu tanaman, yaitu pada tanaman tapak darah. Tetapi untuk daun menyirip lancip terdapat pada 2 tanaman. Jadi saya harus mengklasifikasikan lebih khusus lagi. Saya mengklasifikasikan menjadi 2 lagi, yaitu daun tapi bergerigi dan daun tapi rata. Pada daun tepi bergerigi terdapat pada bunga mawar, dan daun tepi rata terdapat pada tanaman mondokaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterangan mengenai alur kunci determinasi yang telah kita buat tadi. Pada 1A, bunga berwarna gelap yaitu terdapat pada bunga mawar. Untuk 1B, bunga berwarna terang. Lanjut ke nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 2A, bunga berbentuk trompet, ada bunga kamboja. Untuk 2B, pada bunga bertumpuk-tumpuk. Lanjut ke nomor 3. Pada 3A, daun bulat telur hanya terdapat pada tanaman tapak darah, dan untuk 3B, daun menyirip lancip. Kita lanjut ke nomor 4. Pada 4A, daun tepi bergerigi yaitu hanya terdapat pada bunga mawar, dan untuk 4B, daun tepi rata hanya terdapat pada tanaman mondokaki.
Selanjutnya, cara menulis kunci determinasinya. Untuk menulis kunci determinasinya, kita mulai dari yang rendah terlebih dahulu. Pada bunga kemboja ada 1B dan 2A. Pada bunga mawar ada 1B, 2B, 3B, dan 4A. Pada tanaman mondokaki ada 1B, 2B, 3B, dan 4B. Pada tanaman kencana ungu hanya terdapat pada 1A. Dan yang terakhir pada tanaman tapak dara yaitu ada 1B, 2B, dan 3A. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.